Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama dengan aku Isna Oktaviasari. Di sini aku akan membuat video untuk memenuhi tugas kuliah akhlak dan tasawuf. Di sini aku akan sedikit memaparkan mengenai tarikat terorganisir yang ada di Indonesia. Yang pertama, aku akan mulai dari pengertian tarekat. Apa sih tarekat itu? Jadi, tarekat dapat dimaknai sebagai sebuah jalan yang ditempuh oleh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarekat juga dimaknai sebagai organisasi atau sebuah perkumpulan yang di dalamnya terdapat syekh, lalu zikir tertentu dan ritual tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah perkembangan tarekat merupakan bagian dari perkembangan ajaran tasawuf dan merupakan salah satu pokok ajaran dalam tasawuf. Dan tarekat sendiri merupakan tingkatan ajaran pokok dari ilmu tasawuf. Lalu yang kedua, aku akan membahas mengenai teori masuknya tarekat di Indonesia. Yang pertama, teori dari Dr. Agus Sunyoto dalam pernyataannya bahwasannya dakwah Islam yang berkembang di Indonesia merupakan bukti kecerdasan dari para ulama terdahulu dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Para guru sufi mengambil alih sistem pendidikan Shiwa Buddha yang disebut dengan dukuh, yaitu pertapaan untuk mendidik calon pendeta yang disebut dengan wiku. Naskah-naskah kuno berbahasa Kawi yang berjudul Sila Krama, Ringkahing Wiku, dan Wurati Sasana yang berasal dari era Majapahit. Di dalamnya terdapat tata krama yang mengatur murid di sebuah dukuh untuk menuntut ilmu pengetahuan, mengajarkan bahwa yang disebut dengan guru bakti yang merupakan tata krama yang berisi aturan sikap hormat dan bakti seorang murid terhadap gurunya. Tradisi kepatuhan seorang murid kepada guru inilah yang menjadi ruh kekhasan tarekat sampai sekarang. Lalu yang kedua, teori kedua menyebutkan bahwasanya proses masuknya tarekat di Indonesia dibawa oleh orang dari luar negeri, yaitu dari India. Sebuah catatan sejarah mengenai asal mula perkembangan tarekat Rifaiyah menunjukkan bahwa tarekat dibawa oleh seorang ulama berkebangsaan India. Lalu yang ketiga, di sini akan membahas macam-macam tarekat yang berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah tarekat Khalwatiyah. Tarekat ini kebanyakan pengikutnya dari Sulawesi Selatan. Nama tarekat Khalwatiyah diambil dari nama sang pendiri yang bersangkutan. Tarekat Khalwatiyah diambil dari kata halawat yang memiliki arti menyendiri untuk merenung, dan tarekat ini dikenal dengan adanya sebuah amalan yang disebut dengan al-asma' al-sab'ah, yakni 7 macam zikir atau 7 tingkatan jiwa yang harus dibaca. Di antaranya adalah la ilaha illallah, Allah, haqq, huwa, hayy, qayyum, dan qahhar. Lalu tarekat yang kedua ada tarekat Qadariyah. Tarekat Qadariyah merupakan sebuah tarekat yang didirikan oleh Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdad, dan menetapkan tujuan dasar dari tarekat ini diantaranya mujahadah, yang artinya melawan kehendak hawa nafsu dan membelenggunya dengan takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal, akhlak yang mulia, syukur, sabar, ridho, dan jujur. Lalu yang ketiga ada tarekat Naqsabandiyah. Tarekat ini didirikan oleh Muhammad Bahaudin An-Naqsabandani Al-Uwaisi Al-Bukhari di Turkistan. Menurut seorang ahli yang bernama Wiwi Siti Sajaroh, di dalam tarekat-tarekat Mu'tabaroh di Indonesia
Beliau memberikan ciri-ciri yang menonjol dari tarekat ini. Yang pertama adalah tarekat ini mengikuti syariat dengan ketat, keseriusan dalam beribadah, menolak musik dan tari dalam ibadah, dan lebih menyukai zikir di dalam hati. Lalu yang selanjutnya ada tarekat Syatariyah. Tarekat Syatariyah merupakan aliran tarekat yang pertama kali muncul di India. Tarekat yang satu ini berkembang pesat di Cirebon melalui bangsawan keraton. Dalam tarekat ini disebutkan tentang adab berzikir dan bentuk-bentuk lafal zikir. Dari pelaksanaan zikir bagi penganut tarekat ini dibagi menjadi 3 tatanan. Yang pertama yaitu mubtadi tingkat pertama, lalu muawasithah tingkat menengah, dan muntahi atau tingkat terakhir. Lalu tarekat yang terakhir ada tarekat Alawiyah. Istilah tarekat ini berasal dari pendiri aliran ini yang bernama Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Alwi. Tarekat ini bisa dikatakan memiliki kekhasan tersendiri dalam pengamalan wirid dan zikir bagi para pengikutnya, yakni tidak ada keharusan bagi para murid untuk terlebih dahulu dibaiat atau ditalkin atau mendapatkan hirqah jika ingin mengamalkan tarekat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa semua orang muslim bisa mengikuti tarekat ini. Tarekat ini cukup ringan dalam berzikir. Maksudnya tarekat ini hanya menekankan segi-segi amaliyah dan akhlak. Sampai di sini aja ya teman-teman penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan ada salah-salah kata aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.